Dalam keadaan kurang sehat. Pagi hari ini saya angkat satu tema, Tuhan menyertai. Tuhan menyertai. Ini seharusnya tiap saat itu ada di hati kita. Tiap saat ada di hati kita. Cuma sayangnya memang kadang-kadang ayat ini bagi orang Kristen itu antara bisa dipercaya atau tidak bisa dipercaya ini. Nah, kita lihat Tuhan menyertai. Tuhan menyertai artinya Tuhan selalu hadir menuntun kita dalam kebenaran. Kehadiran Tuhan itu menuntun, hal utama adalah tuntun kita dalam kebenaran. Karena Tuhan tebus kita dengan harga yang mahal, tujuan supaya kita selamat, tidak ada seorang pun yang binasa. Itu tujuan Tuhan. Nah, itu sebabnya Tuhan katakan Tuhan akan menyertai. Tuhan akan menyertai artinya selalu hadir untuk menuntun kita, untuk menuntun, untuk ada bagi kita, gitu. Nah, kehadiran Tuhan atau ketika Tuhan menyertai itu mendatangkan ketenangan di hati. Ketenangan dalam hati walau menghadapi keadaan apapun. Keadaan apapun. Kita tenang. Ada banyak anak-anak kecil ketika dia dengan orang tuanya rupanya sudah dalam keadaan sangat berbahaya. Tapi ketika papa atau mamanya tenang, anak ini juga tenang-tenang saja. Saya ingat banyak sekali tahun lalu kami naik pesawat sekeluarga. Terus waktu sudah mau turun Jakarta, jadi goncangan berapa kali pesawatnya anjlok. Nah, terus Esra bilang begini ke saya, apa itu, Pak? Terus sebenarnya saya juga sudah takut. Ya ngeri lah. Terus saya bilang, enggak apa-apa, biasa itu. Jadi akhirnya dia tenang-tenang saja. Tetapi waktu pertama kali dia mau datang ke saya, dia udah sangat kelihatan wajahnya sudah ketakutan. Tetapi ketika saya bilang, enggak apa-apa, biasa, itu sudah jamin keberanian dia, jamin ketenangan dia. Nah, yang menyertai kita bukan orang tua kita. Yang menyertai Tuhan yang menguasai segala keadaan. Cukup bikin kita tenang apa enggak? Jamin sebenarnya. Tapi ternyata kita banyak kali enggak tenang toh menghadapi hidup ini. Fakta. Nah, ketika dalam keadaan seperti itu, harusnya yang kita selalu ingat adalah Tuhan menyertai saya. Amin. Itu. Apapun persoalan, nanti sebentar pulang dari sini atau sore nanti malam, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, nah, kita tetap ingat penyertaan Tuhan. Ini luar biasa. Tawaran gratis dari Tuhan. Bukan Tuhan pengawal jadi kayak pas pampres atau satpam. Tapi memang ini janji Tuhan. Kita lihat janji Tuhan ini. Ibrani 13 ayat yang kelima. Ya, Ibrani 13 ayat yang kelima. Jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kita lihat ayat yang kelima adalah
Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini penyertaan Tuhan yang lengkap. Tuhan beserta, bukan cuma asal beserta, tetapi dia jaminan yang pasti untuk hidup kita. Gitu. Itu sebabnya ketika melewati saat-saat seperti, oh sudah mau mati ini, sudah mau berangkat. Bapak Licuan rasa sedikit, kami rasa lumayan banyak. Udah bernafasnya sudah tinggal sekali-sekali. Tapi yang ada ketenangan. Yang ada ketenangan. Jadi untuk kita alami penyertaan Tuhan, janji bahwa aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Janjinya Tuhan bilang begini, jangan jadi hamba uang. Ketika kita sudah jadi hamba uang, diperhamba oleh uang, ketika pikiran kita semua uang, ketika dapat uang kita bingung, diperhamba oleh uang, mau beli ini, cari itu, pergi ke sana, pergi kemana, kita diperhamba. Bukan kita yang menjadi tuannya uang, yang kita yang atur. Dalam pertolongan Tuhan kita atur uang, harusnya begitu. Tetapi ada banyak orang Kristen, ketika uang jadi banyak, dia diperhamba oleh uang. Uang dia pakai untuk beli jabatan, uang dia pakai untuk melakukan penipuan, untuk memutarbalikkan hukum, memutarbalikkan kebenaran. Itu dia diperhamba oleh uang. Maka orang itu tidak mungkin alami penyertaan Tuhan. Tidak ada. Jangan jadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Waktu kita cukupkan diri dengan apa yang ada, maka kita tidak akan sampai kepada mengeluh. Amin. Orang kalau sudah mengeluh, jiwanya tidak stabil, hatinya tidak enak, orang itu gampang kena sakit. Orang yang sering mengeluh adalah orang yang gampang kena sakit. Bukan cuma sakit badan, sakit pikiran. Orang yang gampang mengeluh adalah orang yang gampang tersinggung. Dan dia tidak kuat dalam Tuhan. Biar berkarung-karung firman Tuhan yang dia tahu, dia tidak mampu lakukan. Yang dia tahu cuma sampai di otaknya, sampai di pengetahuannya. Tapi tidak dia praktekkan. Akhirnya imannya tidak tumbuh. Iman tumbuh sedikit, mati. Iman tumbuh sedikit, tidur. Iman tidur. Tidak alami. Jadi jangan jadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ada cara yang Tuhan Yesus katakan di dalam Injil Yohanes, saya tidak catat di sini. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 itu, Tuhan Yesus katakan begini, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Taati perintah Tuhan, maka kami, Tuhan Yesus bilang, kami akan datang kepadamu, tinggal bersama-sama dengan engkau. Tuhan datang tinggal bersama dengan kita. Tentunya kita tahu itu oleh Roh Kudus yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Itu penyertaan Tuhan buat kita. Tuhan Yesus katakan, kami akan datang tinggal. Berarti menyertai kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Kita cuma tahu Immanuelnya aja kan. Tapi waktu alami goncangan dalam hidup, Immanuelnya sudah tidak tahu kemana Immanuel. Immanuelnya hilang. Immanuel sudah lari ke mana? Tempat Om Emil itu. Nggak tahu lagi ada Immanuel, ada Allah beserta kita. Kita tinggal ingat Allah beserta mereka.
tapi di saya enggak. Jadi rupanya waktu kita suka taati firman Tuhan, termasuk jangan jadi hamba uang, maka kita alami penyertaan Tuhan. Nah, kita mau lihat, dengan singkat kita mau lihat, ketika Tuhan beserta, apa yang terjadi dengan kita? Apa keadaan yang kita alami ketika Tuhan beserta? Yang pertama, ketika Tuhan menyertai, Dia menyertai kita untuk menolong, baca terus, dalam keadaan yang sangat sukar atau mustahil. Amin. Ini bikin tenang loh. Tadi saya tulis dari awal di pendahuluan, kita ingat, kita sadar, dan kita rasakan alami Tuhan menyertai, itu mendatangkan ketenangan di hati. Mau corona, mau sembuh, mau mati, kita tenang. Iman ndak goyang, ndak teriak mengeluh. Ada yang Tuhan izinkan, dia hidup benar, Tuhan izinkan lewat. Kita ndak tahu yang lain karena memang jahat, nakal, berdosa, kita ndak tahu. Kita ndak lihat itu pagi hari ini, tetapi penyertaan Tuhan dalam hidup kita, Dia menyertai untuk menolong dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang mustahil. Contoh, saya tidak catat ayatnya banyak, saya cuma catat sedikit. Markus 4 ayat 37 dan 39, Tuhan menghentikan taufan yang sangat dahsyat. Di Injil Markus pasal 4 ayat 37 dan 39 itu dikatakan, maka mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Itu mengerikan, dan bukan cuma mengerikan tapi berbahaya. Berbahaya. Tetapi Tuhan datang tepat waktu. Ketika Tuhan bertindak tepat waktu, Tuhan menyertai murid-murid. Tuhan datang menyertai, Tuhan datang ada menyertai murid-murid dan bertindak tepat waktu. Dan caranya Tuhan tidak bisa kita atur. Banyak kali kita doa, minta Tuhan tolong saya dengan cara begini, begini, begini. Seperti kita lebih pintar dari Tuhan. Banyak kali begitu. Kadang-kadang saya juga begitu. Tapi ketika berdoa dan merenung, saya malu sendiri. Belajarlah malu di hadapan Tuhan. Jangan kita jadi orang Kristen yang tidak pernah tahu malu. Menghadap Tuhan tidak tahu malu. Main atur-atur Tuhan. Nah, menghentikan taufan yang dahsyat. Terus ada Markus 1 ayat 40-42, memulihkan orang kusta. Jarang orang kusta sembuh. Dan kalau sudah sakit kusta parah, sampai habis dagingnya, tidak ada kesembuhan, Tuhan pulihkan. Keadaan yang sulit. Kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan. Kita ingat ada perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dia sudah habiskan semua harta. Nggak sembuh-sembuh. Dia cari pindah dokter, nggak sembuh. Nggak tahu dia sudah kemana saja. Mungkin juga sudah ke dukun. Nggak sembuh. Dia dengar mengenai Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus hadir, lewat, dia bilang, kalau saya bisa pegang ujung jubahnya saja, saya akan sembuh. Dan itu yang terjadi. Dia disembuhkan. Dan saya tidak catat itu. Markus 6 ayat 41 sampai 43 memberi makan pada 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Kita lihat Tuhan mampu cukupkan kita. Tuhan mampu cukupkan kita. Walaupun banyak kali saya mendengar banyak kesaksian juga dari teman-teman hamba Tuhan. Ada saat mereka sudah tidak ada yang mau dimakan. Kalau kami di sini
Begitu sudah hampir tidak ada yang mau dimakan, saudara sudah datang bawa beras. Apa itu? Tidak pernah kami tidak makan, kecuali memang tidak mau makan. Memberi makan 5.000 orang dengan cara luar biasa. Nah, kita lihat kehadiran Tuhan. Tuhan menyertai, itu menolong. Menolong walaupun dalam keadaan sukar, dalam keadaan yang mustahil untuk tertolong. Kita ingat Elia. Tuhan menyertai Elia ketika kelaparan menimpa seluruh Israel, bahkan tanah di sekitarnya. Tuhan bilang, sembunyi di sungai Kerit. Aku sudah perintahkan gagak untuk kasih engkau makan. Pagi sore, gagak datang bawa daging dan roti. Tidak tahu gagak ambil dari mana. Mungkin gagak ambil di dapur istananya Raja Ahab. Raja Ahab itu sudah jahat. Jadi waktu kokinya masak, itu gagak datang ambil. Mungkin kokinya ini juga nakal dan jahat. Jadi Raja Ahab bilang, kamu korupsi semua itu roti sama daging, kok hilang terus? Jadi gagak tidak salah. Kita tidak tahu, tapi Tuhan pelihara Elia sekian lama dengan cara seperti itu. Keajaiban Tuhan menolong. Dan saudara ingat keadaan Yusuf, karena dia disertai Tuhan, walaupun dia difitnah kemudian dipenjarakan, di dalam penjara dalam keadaan sulit, tetapi tahu-tahu dalam penyertaan Tuhan dia dipanggil untuk menafsirkan atau memberitahukan arti mimpi Firaun. Kemudian dia seorang narapidana jadi orang kedua di kerajaan Mesir, jadi wakil raja. Itu seorang narapidana. Pasti banyak yang tidak setuju. Nah, di Indonesia kan kalau sudah narapidana, ada mau jadi apa, orang teriak, tidak boleh karena bekas narapidana. Yusuf disertai Tuhan. Kalau Tuhan beserta, hal yang tidak mungkin Tuhan lakukan menjadi mungkin. Jadi di hari-hari yang sulit ini, baik di ekonomi, di rumah tangga, di kesehatan, di pekerjaan, percaya penyertaan Tuhan itu mempedulikan kita. Amin. Penyertaan Tuhan itu mempedulikan kita. Ini yang harus kita ingat baik-baik. Kita ingat ada Yusuf, ada Musa. Keluar dari Mesir. Keluar dari Mesir. Tahu-tahu sampai di pinggir laut, tidak ada jalan. Tentara Mesir sedang kejar. Mereka mulai teriak, Musa, Musa, kenapa kamu bawa kami keluar dari Mesir? Ini tentara Mesir sementara datang. Tuhan selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolong. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kalau dalam masalah, kalau tidak tahu lagi mau doa apa, nyanyi aja itu. Engkau beserta. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Praktekkan itu iman, jangan berteori terus. Praktekkan itu iman. Di hari-hari sulit ini, kesempatan kita mempraktekkan iman. Musa, tahu-tahu Tuhan bilang, Musa angkat tongkat. Musa tidak tahu Tuhan mau bikin apa itu laut. Angkat tongkat, pukulkan ke laut. Wah, jadi jalan di laut. Hal luar biasa, melampaui akal karena penyertaan Tuhan. Ada Daniel dan teman-temannya, Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel dimasukkan ke gua singa, ada penyertaan Tuhan. Singa, saya tidak tahu singa guyonan dengan Daniel di dalam gua. Daniel keluar tidak apa-apa. Sadrak, Mesak, Abednego ada penyertaan Tuhan. Dalam keadaan yang berbahaya, dilempar, bukan baru mau dilempar ke dalam dapur api, sudah dilempar, dan di tengah
di dalam dapur api, mereka jalan seperti di Taman Eden mungkin. Tidak ditulis begitu di Alkitab. Tetapi mereka tidak apa-apa. Malah tali yang mengikat terbakar. Tapi mereka tidak sampai bau api saja di baju mereka, di jubah mereka, atau di tubuh mereka tidak ada katanya. Penyertaan Tuhan itu mendatangkan hal-hal yang luar biasa, walaupun keadaan sangat sukar dan mustahil untuk ditolong, untuk tertolong. Tetapi Tuhan mampu tolong melampaui akal pikiran manusia. Amin. Itu yang pertama, menyertai untuk menolong dalam keadaan yang sangat sukar atau mustahil sekalipun. Yang kedua, harus imannya tumbuh. Tuhan beserta, tetapi saat kita seakan tidak alami pertolongan dari kesukaran, Tuhan masih beserta waktu saudara sakit tidak sembuh-sembuh. Tuhan masih beserta waktu dari pagi sampai sore toko tidak ada yang belanja. Tuhan masih beserta ketika ekonomi atau apapun kita gagal. Tuhan masih beserta ketika yang kita mohonkan keluarga kita untuk sembuh tetapi meninggal. Tuhan masih beserta. Ini yang kita mau belajar percaya. Apapun yang terjadi, kita tidak meragukan penyertaan Tuhan, kepedulian Tuhan. Banyak kali kan kita langsung mengeluh, Tuhan tidak adil. Mana engkau? Waktu gereja dibakar tahun 96, banyak orang, saya berkali-kali saksikan ini, banyak orang tanya ke saya, Om mau tanya, Tuhan berjanji, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Betul. Tuhan ada di mana ketika gereja dibakar? Ketika ada berapa orang di gereja di kota yang terbakar, meninggal. Tuhan ada di mana? Saya bilang, Tuhan ada beserta. Tapi banyak hal yang kita tidak mampu mengerti. Saudara, ini contohnya. Kisah Rasul pasal 12 ayat 1, kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat, dari orang-orang Kristen awal. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ini Herodes. Herodes, tokoh masyarakat. Kalau dia lihat itu menyenangkan banyak orang beragama, dia makin melakukan kekejaman. Dia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika orang-orang Kristen begitu bersemangat di gereja mula-mula, ini terjadi. Kemudian seperti Tuhan tidak tolong, tiba-tiba datang tentara yang datang membunuh Yakobus, rasul pertama yang mati syahid. Tuhan seperti tidak menolong, tetapi gereja tidak mengeluh. Amin. Tuhan seperti tidak menolong. Maka setelah bunuh Yakobus, saudara Yohanes dengan pedang, ayat yang ketiga, ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi. Orang Yahudi adalah agama yang sangat keras sekali waktu itu. Aliran keras. Mereka senang sekali kalau kayak Herodes, kalau ada orang-orang yang menganiaya orang Kristen. Rupanya untuk menyenangkan banyak orang harus menganiaya. Herodes untuk mau disenangi oleh banyak orang,
dan itu terjadi juga kan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Untuk disenangi banyak orang, itu bikin kekerasan. Bikin kekerasan. Walaupun kita tidak pernah membalas, tetapi terus saja kekerasan yang dilakukan. Kita lihat ini menyenangkan. Dan sepertinya Tuhan tidak membela. Ketika ada orang benar, orang baik, orang jujur yang bekerja, kemudian diputarbalikkan dan kemudian difitnah cukup hebat, kemudian dicocokkan untuk masuk penjara, orang senang. Dan Tuhan seperti tidak bela. Waktu gereja dibakar, sepertinya Tuhan tidak bela. Seperti Tuhan tidak bela. Tetapi kita percaya Tuhan tetap hadir. Amin. Tuhan tetap hadir dan Dia tahu apa yang terbaik. Jadi waktu kita alami hal yang tidak baik, kita tetap ingat bahwa Tuhan tetap ulang. Waktu kita alami keadaan yang tidak baik, kita harus tetap ingat dan percaya bahwa Tuhan tetap baik. Itu yang bikin hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku, ya kan? Harus gitu. Ini baru jadi orang Kristen yang jadi dewasa, bukan sedikit-sedikit mengeluh, oh Tuhan tidak adil, di mana engkau, mana janjimu, janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Kita harus jadi orang Kristen yang kuat dalam Tuhan, mempercayai kehadiran Tuhan, walaupun tidak menolong seperti yang kita mau. Bahkan sama sekali seperti tidak menolong. Itu membunuh Yakobus, tidak ada pertolongan Tuhan. Gereja dibakar, seperti tidak ada pertolongan Tuhan. Terkurung orang di dalam gereja dan hangus berapa orang, seperti Tuhan tidak tolong. Tetapi bukan Tuhan tidak hadir. Bukan Tuhan biarkan, tapi ada rancangan Tuhan yang melampaui akal pikiran kita manusia. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk kita mengeluh. Ketika keadaan tidak baik kita alami, kita ingat dan berkatalah, Engkau tetap baik. Yesus, Engkau baik. Sungguh baik, sangat baik. Tuhan tetap baik, walaupun keadaan makin tidak membaik. Sudah terjadi itu perang. Kita tidak tahu perkembangannya. Ada yang berdoa, ada yang mulai kirim di WA, mari kita sepakat berdoa puasa untuk menghentikan perang. Mungkin tidak ada salahnya. Tetapi kalau Tuhan Yesus bilang akan terjadi perang, itu tidak mungkin tidak terjadi. Kalau ada pendeta yang mengaku nabi bernubuat, Indonesia bebas gempa berapa banyak tahun lalu, dan nubuatannya sampai hari ini tergenapi banyak. Maksudnya lebih banyak gempa. Itu mestinya kalau zaman dulu pendeta itu ngaku-ngaku bernubuat, mestinya dilempar dengan batu sampai mati. Saudara, ini yang kita perlu pegang. Di saat kita seakan tidak alami pertolongan dan kesukaran, kita tetap ingat Tuhan ada. Tuhan hadir. Tuhan menyertai kita. Amin. Nah, yang ketiga, kita ingat Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan menyertai. Itu kita akan menjaga sikap karena
menyadari kehadiran Tuhan. Kita menjaga sikap, ya kan? Kalau misalnya kita hadir, ada kehadiran misalnya bupati atau presiden dekat kita, kita sembarang ngomong enggak? Atau sembarang bertingkah laku enggak? Enggak. Waktu zaman Gus Dur presiden, kami diundang ke Malang, hadir Gus Dur, Presiden Gus Dur waktu itu, dia sudah duduk di depan, sudah mau ceramah. Kami berdiri di pintu mau masuk, itu pengawal-pengawal langsung suruh cepat, tak, duduk, nggak boleh ada berdiri. Itu nggak bisa sembarang bersikap di dalam kehadiran presiden. Ya, gembala hadir di rumah saudara saja, kalau saudara sedang bertengkar kan diam dulu, gencatan senjata dulu kan. Tapi ada juga yang nekat, berantem jalan terus, masa bodoh. Nah, kalau itu dia open management. Dia terbuka. Tapi ini kehadiran Tuhan dalam hidup kita, itu menjaga kita jaga sikap. Coba lihat nih, Mazmur 139 ayat 1, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Wah. Jadi kita mesti ingat tiap hari, Tuhan menyelidiki, memperhatikan aku, dan Engkau kenal aku. Tuhan menyertai, jadi kita segan, malu. Iya toh? Karena Tuhan menyelidiki. Tuhan selidiki sampai ke dalam-dalam. Ke dalam hati maksudnya. Nah, kemudian dikatakan ayat yang kedua, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku. Mikir apa yang ada di pikiran kita, ngata-ngatain orang dalam pikiran, mengkhawatirkan sesuatu dalam pikiran. Kita sadari Tuhan hadir dan Tuhan mengerti pikiran. Cuma dari jauh saja Tuhan mengerti pikiran, apalagi Tuhan menyertai kita. Itu yang membuat kita bersikap hati-hati. Itu yang membuat kita berjaga-jaga. Kemudian ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Sebelum kita ngomong, Tuhan sudah tahu. Kadang-kadang kita maki orang nggak jadi kan, kita pendem. Tapi Tuhan tahu sudah memaki. Kita sudah berdosa dengan perkataan yang masih di dalam pikiran. Sudah di sini tapi tidak keluar suara. Hati-hati, berarti begini, ketika kita ingat dan menyadari kehadiran Tuhan, maka kita akan hati-hati untuk membuat keputusan melangkah. Kita hati-hati bersikap. Kita hati-hati bertingkah laku. Kita hati-hati ngomong. Terus sekarang, trennya sekarang kita hati-hati bukan pakai mulut lagi, pakai jari. Di kitab Nabi Yesaya dikatakan orang berdosa dengan jari. Rupanya untuk zaman sekarang itu bertengkar di media sosial, bertengkar, mengerikan. Ndak menyadari, ndak ingat, ndak beriman bahwa Tuhan ada menyertai. Tapi sebenarnya ketika kita ingat Tuhan menyertai kita, kita berhati-hati. Kita berhati-hati. Berhati-hati dalam segala hal. Hati-hati gunakan HP-mu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan segala. Hati-hati, termasuk hati-hati gunakan uang yang Tuhan kasih ke kita. Iya kan?
Kita hati-hati karena kita sadari ada Tuhan yang menyertai dan menyelidiki kita. Tujuan Tuhan, tujuannya, kalau kita ingat yang ketiga ini, kita hati-hati, itu demi keselamatan kita. Demi kita hidup berhati-hati, hidup bertahan dalam kebenaran, hidup bertahan dalam kehendak Tuhan, yang bertahan sampai akhir, itu yang selamat. Itu tujuan Tuhan. Kita lihat, bandingkan Kisah Rasul 5, Ananias dan Safira. Di masa itu, orang alami kehadiran Tuhan luar biasa. Tetapi Ananias dan Safira dalam keadaan yang sangat jelas kehadiran Tuhan. Di masa itu, pekerjaan Roh Kudus luar biasa, tapi Ananias dan Safira berani berdusta. Orang kalau sudah jadi hamba uang, dia akan berani berdusta soal uang. Berani berdusta soal uang. Berani ingkar soal uang. Gereja tidak paksa Ananias dan Safira untuk mempersembahkan uang mereka itu. Tapi mereka bernasar di hadapan Tuhan. Kami jual sebidang tanah, seluruhnya kami persembahkan kepada Tuhan. Tapi ketika uang ada, pikiran mereka berubah. Mereka mulai diperhamba oleh uang. Mereka menyerah. Kehadiran Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus peringatkan mereka. Saya percaya Roh Kudus peringatkan beberapa kali. Sudah mau bohong, kenapa kalian berdua rancang bohong? Kenapa berdua rancang bohong? Mereka paksa. Mereka melawan peringatan. Itu yang sudah kita lihat. Orang yang menghujat Roh Kudus, katanya tidak ada pengampunan. Dan kita lihat Ananias dan Safira, plak, mati. Plak, mati. Kita tidak mau alami itu. Kalau memang kita mati tiba-tiba, kita ingin mati karena atas kehendak Tuhan untuk sesuatu yang kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak semua orang yang mati mendadak itu salah. Banyak. Ada orang yang seperti Yakobus tadi, tiba-tiba didatangi, langsung dibunuh. Ada keadaan yang kita alami dalam kehendak Tuhan yang kita tidak mampu mengerti sekarang. Itu untuk kebaikan, tetapi kita berhati-hati. Karena Tuhan menyelidiki kita, Tuhan mengerti pikiran kita, dan Tuhan mengerti sebelum lidah kita mengeluarkan perkataan. Jadi, kita ingat Tuhan menyertai, maka kita mau hidup berhati-hati. Amin. Saya ingin akhiri dengan kesimpulan ini. Percaya dan mengetahui bahwa Tuhan menyertai. Baca sama-sama 1, 2, 3. Kita tenang menghadapi keadaan apapun. Yang pertama, menyertai untuk menolong dalam keadaan yang sangat sukar atau mustahil. Yang kedua, penyertaan Tuhan menyertai saat kita seakan tidak alami pertolongan dalam kesukaran. Kita tidak jadi kecewa. Yang ketiga, penyertaan Tuhan membuat kita ingat dan berhati-hati menjaga sikap karena menyadari kehadiran Tuhan. Segan, malu, dan tidak mau bersalah dengan Tuhan. Dengan begitu, kita mampu mempertahankan keselamatan. Kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdiri.